Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi afdalil arabi wal ajam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfadh wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Tabarukan bil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-siyamu junnah wa hisnun hasinun minan nar. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa tabarukan biqaulil maghfurillah maulana Syekh. Wahai anak dah, hidupkan takwa, matikan syaitan, matikan hawa, karena takwa pembuka syurga, syaitan dan hawa pintu neraka. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Shaimin shaimat, hadirin hadirat kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Bulan Ramadan merupakan syahrut tarbawiyah, bulan pendidikan bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia, di mana pada bulan Ramadan Allah memberikan peningkatan kualitas seluruh aktivitas, terutama aktivitas yang berkaitan dengan ibadah. Maka Ramadan merupakan salah satu ujian bersama bagi umat Islam di seluruh dunia untuk meningkatkan kualitas iman dan takwanya agar mendapatkan sebuah derajat yang namanya muttaqin. Oleh karenanya, dalam menjalankan ibadah puasa, ada dua hal yang perlu kita jaga dalam rangka mencari yang namanya kualitas muttaqin. Di dalam Ramadan ada namanya mufattirat dan ada namanya muhbitat. Mufattirat, segala sesuatu yang bisa menghilangkan nilai Ramadan beserta pahalanya. Dengan kata lain, mufattirat, segala sesuatu yang membatalkan ibadah puasa Ramadan dan sekaligus menghilangkan pahalanya. Sedangkan muhbitat, segala sesuatu yang bisa menghilangkan nilai puasanya atau pahala puasa. Puasanya sah tetapi pahalanya tidak ada. Rasul mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang menjalankan ibadah puasa tetapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Oleh karenanya mungkin penting saya menyampaikan sebagai salah satu upaya untuk kita menjaga nilai Ramadan kita agar kita tidak hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Karena tatkala Allah mencintai hambanya, Allah memberikan ujian. Maka di Ramadan kita diuji bersama untuk ditingkatkan kelas kita, ditingkatkan kualitas iman kita, ditingkatkan kualitas takwa kita. Oleh karenanya, dalam hal ini kami akan mendahulukan yang kedua, yaitu al-muhbitat. Apa itu al-muhbitat? Muhbitat itu kalau dalam bahasa agamanya ma tubtilu sawabas shaum. Segala sesuatu yang bisa menghilangkan pahala puasa, itu namanya al-muhbitat. Nah, hal-hal yang bisa menghilangkan nilai Ramadan kita ada 6 disebutkan dalam kitab Taqriratus Sadidat pada halaman 448 sampai 449. Itu yang mengatakan yang pertama al-ghibah. Ghibah itu mengumpat, membicarakan orang lain di belakangnya. Kalau dalam bahasa agamanya, zikruka akhakal muslima bima yakrah walau kunta shadiqan. Menyebut saudaramu, menyebut orang lain yang
tentang sesuatu yang dia tidak senangi, yang dia benci, walaupun apa yang kita bicarakan itu adalah benar. Itu ghibah. Di saat sekarang ini banyak kita tidak merasa diri kita berghibah. Kadang menggibah teman kita, menggibah pemerintah kita, menggibah majelis ulama kita, menggibah orang yang dengan kadang-kadang tidak berilmu, tidak beralasan. Bisa-bisa itu nanti menghilangkan nilai Ramadan kita. Puasa kita menjadi sah, tetapi kasihan nilai menjadi tidak ada. Tatkala kita berbicara dengan lidah kita, berbicara dengan hawa nafsu kita, membicarakan orang lain, sementara pemerintah dengan segala cara, segala usaha untuk ingin menyelamatkan umatnya. Sebab kalau pemerintah mengambil sebuah kebijakan, tentunya tasarruful imam manutun bil maslahah. Kebijakan pemerintah, kebijakan pemimpin, kebijakan para ulama itu tentu berkaitan dengan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, mari yang pertama ghibah kita menjaga diri. Maka dalam saat ini kita dianjurkan lebih banyak berada di rumah, untuk lebih banyak menghibur diri dengan keluarga, lebih banyak bersilaturahmi dengan keluarga, dan mari kita jauhi sifat ghibah agar nilai Ramadan kita tetap menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, an-namimah. Apa itu namimah? Naqlul kalami biqasdi iqa'il fitnah. Kalau dalam bahasa kita, namimah itu adu domba. Orang yang suka membawa cerita ke sana kemari, berbicara, membawa suasana menjadi keruh di tengah-tengah masyarakat, keruh di tengah-tengah keluarga. Ya, kalau bahasa sekarang provokator. Tatkala kita menjadikan diri kita menjadi provokator, belum jelas sudah kita share, belum kita tahu persoalan sudah kita share kepada orang lain, timbul fitnah di tengah-tengah masyarakat, timbul fitnah di tengah-tengah pemerintah, maka bisa menghilangkan nilai pahala yang kita lakukan di dalam kita beribadah. Maka namimah itu dilarang, baik oleh agama, dilarang oleh Al-Quran, dan dilarang oleh hadis Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jauhilah sifat yang namanya menjadi provokator, membawa suara-suara yang bisa menimbulkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, al-kadhib, al-ikhbaru bighairil waqi', bohong. Yang ketiga bisa menghilangkan nilai puasa kita adalah berbuat bohong. Karena bohong, kata Rasul, al-kadhibu babun min abwabin nar. Karena bohong itu adalah bagian daripada salah satu dari pintu-pintu neraka. Karena itu Nabi kita mengecam orang-orang yang berbuat bohong di tengah-tengah masyarakat. Apalagi kita sekarang ini banyak potensi-potensi yang menjadikan kita berbuat bohong. Sering kita menge-share berita-berita yang belum jelas. Itu nanti bisa menjadi dosa jariah. Karena itu mari kita seleksi dulu, kita tabayun dulu kalau ada hal-hal yang apalagi yang berbau negatif untuk kita sebarkan kepada orang lain agar nilai puasa kita tidak menjadi sia-sia. Karena Ramadan melatih kita menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang disiplin. Tatkala waktu imsak telah tiba, semua kita meninggalkan segala-galanya. Tatkala waktu maghrib tiba, semua kita menjalankan berbuka puasa. Di antara imsak dengan maghrib, kita selalu menjaga dari segala hal yang akan membatalkan puasa kita, sebagai bentuk latihan kejujuran oleh Ramadan. Yang keempat yang bisa menghilangkan nilai Ramadan kita, an-nazaru lima yuhramu aw yahillu bi syahwatin.
Yang keempat yang bisa menghilangkan nilai pahala puasa tatkala kita memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita memandang sesuatu yang halal tapi dengan memakai syahwat atau dengan sesuatu yang bisa menimbulkan syahwat kita. Menonton film, menonton pornografi, pahala puasa menjadi hilang walaupun puasanya tetap sah. Dan banyak lagi hal-hal yang lain, termasuk melihat aurat mahram kita, istri kita misalnya, tetapi dengan syahwat, maka itu bisa menghilangkan nilai puasa kita. Yang kelima, al-yaminul kadhibah, sumpah-sumpah palsu, sumpah-sumpah bohong. Ini bisa menghilangkan nilai pahala puasa yang akan bisa mendatangkan lelah dan dahaga saja. Yang terakhir adalah qauluz zur wal fuhsyu wal amalu bih. Yang keenam adalah berkata dengan perkataan-perkataan keji, dengan melakukan ucapan-ucapan yang tidak bagus, mencaci orang, mencaci keluarga, mencaci pemerintah, mencaci ulama. Itu bisa termasuk qauluz zur, mengatakan ucapan-ucapan yang tidak bagus. Inilah yang sekarang dalam suasana kita sedang lockdown, dalam suasana kita memerangi wabah yang sangat berat. Mari Islam mengajarkan kita darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak bahaya kita dahulukan daripada mengejar kemaslahatan. Man lam yada' qaulaz zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Orang yang selalu berkata keji dan berbuat keji, Allah tidak butuh untuk kita melakukan lapar dan dahaga. Artinya, capeknya kita menahan diri daripada lapar dan dahaga akan sia-sia tatkala mulut kita tidak kita jaga, anggota badan kita tidak jaga. Ini hal-hal yang mengganggu nilai puasa kita. Walaupun puasa tetap sah, tidak perlu diqadha, tetapi nilainya menjadi tidak ada. Yang kedua yang perlu kita sadari, juga ada namanya al-mufattirat, ma yubtilu aslas shaum, segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa kita. Puasa batal otomatis dengan pahalanya. Yang pertama, ar-riddah, murtad, keluar dari agama Islam walaupun sebentar langsung batal puasanya. Qat'ul Islam biniyatin au qaulin au fi'lin. Orang yang keluar dari agama Islam, baik itu dengan akidah, dengan niat, dengan perbuatan maupun perkataan. Yang kedua, al-haid wan nifas wal wiladah. Ini bagi perempuan akan membatalkan puasa apabila dia haid, nifas dan wiladah, tetapi wajib diqadha di bulan lain. Yang ketiga, al-jununu walau lahzah. Yang ketiga yang membatalkan puasa adalah orang-orang yang gila walaupun sebentar. Yang keempat, al-igma was sukru, orang yang mopok, orang yang melihat air pingsan, orang yang masuk di air pingsan. Nah, itu mopok bahasa kita. Nah, ini termasuk juga wasukru, orang yang mabuk, itu juga membatalkan puasa. Kalau dia pingsan selama full 1 hari, maka itu menjadikan puasanya menjadi batal. Tapi kalau tidak full 1 hari dia pingsan, maka puasanya menjadi sah. Kemudian yang ke-5, al-jima', ya, apabila berhubungan badan suami istri itu menjadikan puasa menjadi batal. Kemudian yang ke-6 adalah wusulu ainin min manfazin mabtuhin il jawab, masuknya benda ke dalam rongga kita, baik rongga yang memang terbuka asli ataupun terbuka baru.
kalau dengan bahasa kita bahwa dalam Ramadan harus kita jaga 7 lubang agar puasa kita tidak menjadi batal. Mana 7 lubang? Di muka kita ada mulut, ada lubang hidung 2 menjadi 3, lubang telinga 2 menjadi 5, kemudian di bawah ada 2, muka dan belakang, kubul dan dubur. Tatkala 7 lubang ini kita jaga dari segala hal yang akan bisa mengganggu puasa kita, tidak masuk ke dalamnya, ke dalam rongga kita melalui lubang-lubang yang 7 tadi, maka puasa kita menjadi sah. Tetapi tatkala masuk sesuatu dengan secara sengaja, maka itu akan membatalkan puasa kita. 6 hal ini juga akan menghilangkan nilai puasa kita. 6 hal juga yang akan membatalkan puasa. Tatkala ini semua kita jaga, maka insya Allah kita akan mendapatkan nilai yang namanya al-muttaqun. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 82 Allah mengatakan alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan perbuatan dosa, maka mereka itulah orang yang akan diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketentraman, dan mereka itulah orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan yang sedang kita jalani dapat meningkatkan iman dan takwa kita, dapat mengangkat kita menjadi derajat muttaqun, agar Ramadan ini bisa menggugurkan semua dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Ramadan dan puasa ini dapat menjadi benteng kita dari api neraka. Rasul mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, mengatakan as-siyamu junnah wa hisnun hasinun minan nar. Puasa itu adalah benteng dari api neraka. Benteng yang sangat kuat, junnah, benteng, wa hisnun hasinun minan nar. Jadi puasa itu adalah perisai dan benteng yang sangat kuat dari api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan sehingga kita dapat mempuasakan seluruh anggota badan kita, sehingga puasa kita diterima di sisinya dan nilai kualitas puasa kita mendapatkan kesempurnaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali itu yang dapat kami sampaikan dalam waktu yang sangat singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Pada intinya, mari puasa kita jaga ucapan kita jaga tangan kita jangan jaga kaki kita, pandangan kita dari segala hal yang tidak dibolehkan, agar kita termasuk yang salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya orang adalah tatkala dia menjaga pembicaraannya, menjaga mulutnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.